Semester 1 2022 ini kan luar biasa Pak, laba Indika itu 1.500% naik ya Pak, karena kenaikan harga batu bara. Terus Bapak bilang mau transisi energi, bener Pak, mau ninggalin bisnis batu bara Pak? Namanya commodities, itu ada up and downs. Ya. Jadi satu lagi adalah strategi bisnis, dua hal yang sangat berbeda. Ya. Walaupun memang kita harus melihatnya semua. Yang kita bicarakan transisi ini kan kita bicara bukan hanya tahun ini, tapi kita bicara about the next 5 years, 10 years, and 20 years moving ahead. Gitu. Nah jadi apa yang sudah kita lakukan adalah bukan juga langsung kita, apa yang kita lakukan adalah proses transisi, karena semua itu kan adalah step by stepnya. Ya. Jadi kalau bicara komitmen kita tetap, bahwa komitmen kita itu di 2050 we will be net zero. Ya. Dan kita akan moving away from coal. Itu adalah komitmen. Ya. Jadi kita akan laksanakan. Nah, namun dengan adanya ini kan kita bicara adalah mengenai lebih terhadap, bagaimana melakukan proses transisi ini dengan keadaan yang ada. Tapi tujuannya jelas, gitu. Makanya kan kita udah mulai langsung masuk dan kita invest apa yang kita dapatkan secara profit itu kepada bisnis-bisnis yang baru, gitu kan. Kan kita ada udah mulai nih kan bicara misalnya kita bicara motor listrik misalnya. Kita udah bicara mengenai solar energy dengan wind juga di situ, renewables lah ya. Terus kita bicara juga mengenai nature based solution businesses, yaitu dengan forestry, ya kan, dengan biomass, ya kan. Nah jadi kita ya yang kita lakukan adalah bagaimana we're moving away. Kita udah menjual 2 perusahaan, contohnya Petrosi MBSS dan Petrosi, iya. betul. Itu sebagai langkah. Itu bagian daripada itu, karena kan ini coal related kan. Kan coal related. Jadi kita harus show juga dong bahwa memang biar serius gitu. Memang kita planningnya begitu. So step by step kita lakukan. Dana yang kita dapat dari profit ini alhamdulillah dengan lebih banyak profit ini dua hal kan, creating the value for perusahaan, tapi juga at the same time membagi dividen untuk investor juga kan. Nah dengan itu kita bisa masuk lebih cepat ke dalam yang namanya businesses yang baru ini gitu. Pak, ngomong soal value ke investor Pak, ini dengan shifting ke transisi energi, apakah kinerjanya juga tetap akan dijaga Pak? Harus dijaga, mesti dan harus. Udah bahwa semua juga harus mengerti bahwa proses transisi itu nggak mudah. Gitu. Very tantangan dan challenge-nya besar sekali. Apalagi mengenai manusia kan, bicara how we move from one industri ke industri yang lain gitu kan. Nah ini takes a process gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah menyiapkan ini sebetulnya sebelum adanya geopolitik, sebelum adanya ini, karena udah berapa tahun yang lalu kita mulai berpikir memang kita harus merubah arah kita. Gitu. Makanya it's actually in the plan. Cuman tadinya plannya ada ini diakselerasi gitu. Karena apa? Karena ada perubahan tadi. Kenapa? Kita harus bisa agile kan, adaptif terhadap situasi gitu dan berpikir secara inovatif lah ya. Nah itu yang terjadi pada saat ini di Indika. Jadi terus makanya kita juga masuk ke emas kan. Emas juga kita masuk ke emas. Terus step pertama kita masuk ke nikel. Kita ambil akuisisi small nickel, trading nikel. Karena kan kadang-kadang kita mesti belajar dulu nih, bagaimana nih pasarnya. Sebelum besar kita belajar dari kecil dulu Pak. Contoh kayak emas. Waktu emas kita ambil akuisisi, waktu itu ada perusahaan di Australia. Kita ambil yang punya emas di Indonesia kebetulan. Kita minority pada waktu itu ya. Setelah kita masuk akhirnya kita akuisisi semua 100%. Terus kita privatize waktu itu, karena itu TBK kan, Jadi kita jadi kita harus selalu stepping in, kita melihat dulu lah, kita lihat ambil posisi minority, kita lihat dulu bagaimana, tergantung resiko yang ada gitu. Tapi so we are moving away, kita masuk ke gold, kita masuk ke, udah mulai ke nikel dalam satu step pertama, belum lagi kita bisa ratifikasi. Pak, kenapa ke emas sama nikel Pak? Nah menarik gini, pertama emas. Kalau bicara uncertainty di dunia ini, biasanya orang tuh kalau udah mikir naik turun duit, bagaimana safe haven, gue pegang emas deh, gitu kan, saya pegang emas. So that's one of the thing, kenapa kita mikir bahwa emas itu menjadi kunci ke depan, safety, itu satu. Kalau nikel kita bicara kan apa yang kita mau bangun ecosystems, ya kan. Kita akan melihat bahwa ekosistem yang harus kita bangun bukan hanya dari sisi hilirnya saja, tapi mulai dari hulunya. Kan gitu. Jadi contoh ratifikasi motor kan we do 2 wheelers now, ya kan, untuk motor kita udah Alfa yang kita launch. Tapi nanti kan ekosistem harus dibuat, baterainya, membangun ininya, ya kan. Itu kan datangnya dari hilirisasi yang ada, dan itu menjadi bagian juga dari program pemerintah yang kita ingin bahwa Indonesia mendapat value added values. Pak, dari sisi revenue sekarang ini coal itu porsinya berapa sih Pak? Dan ke depan kira-kira bakal seperti apa Pak? Bapak keinginan dengan jelasnya bahwa sekarang ini memang domain sangat dominated ya, terhadap itu kan harganya naik. Gitu betul Pak.
Tapi keinginan kita tuh akhirnya kita ingin at least moving away pada tahun 2025 tadinya adalah 50% of our income itu datang dari tidak dari coal lagi ya. Nah ini makanya kita sudah mulai emas kita in the next 2 years kita akan mulai produksi ya kan. Nah ini kan akan masuk revenue stream atau income stream dari emas misalnya contoh. Terus kalau kita bisa akuisisi yang lainnya juga bisa mempercepat misalnya. That will be also accelerating ya kan. Nah jadi sambil melihat situasi begini kan gitu. Jadi itu ya. Pak